Rekonsiliasi yang sejati tidak dibangun dengan memperbanyak suara, tetapi dengan mengintegrasikan 10 suara tersebut ke dalam suatu narasi nasional yang utuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati majelis juri yang berbahagia serta rekan di debat yang lainnya yang saya banggakan. Saya, Nadif Nizamarayan, dengan ini menolak tegas bahwa pandangan dalam negara pasca konflik, buku teks sejarah seharusnya lebih fokus pada historiografi bottom up dibandingkan top down. Kami tidak menolak pentingnya suara korban, masyarakat sipil, maupun kelompok minoritas. Sebaliknya kami mengakui bahwa pengalaman mereka harus hadir dalam pembelajaran sejarah. Namun yang kami tolak adalah menjadikan perspektif tersebut sebagai fokus utama. Karena fungsi fundamental buku teks sejarah bukan sekedar menyediakan representasi, melainkan membangun pemahaman klasual yang sistematif, memulihkan hegemoni institusi negara, dan membentuk identitas nasional yang cukup kuat untuk mencegah konflik terulang. Dalam definisi Mosi, frasa yang saya soroti adalah lebih berfokus. Berarti memberikan prioritas dominan pada satu pendekatan sehingga pendapat lainnya hanya berperan sebagai pelengkap. Historiografi bottom up menekankan pengalaman rakyat biasa dan korban konflik, sedangkan historiografi top down menekankan keputusan politik, struktur kekuasaan, institusi negara, dan kebijakan yang menjelaskan mengapa konflik tersebut bisa terjadi. Bagaimana konflik dihentikan dan bagaimana perdamaian dipertahankan. Dengan demikian, inti perdebatan ini bukan apakah suara korban penting, karena kami sepenuhnya setuju, melainkan apakah pengalaman individual layak dijadikan kerangka dominan dalam pendidikan sejarah. Dan terhadap pernyataan itu, jawaban kami adalah tidak. Batasan pembahasan kami menempatkan buku teks sejarah sebagai instrumen pendidikan formal yang harus memenuhi 3 fungsi yang tidak dapat ditawar. Pertama, menjelaskan hubungan sebab akibat secara runtut dan dapat diverifikasi. Kedua, membangun kembali kepercayaan terhadap institusi yang menjamin ketertiban konstitusional. Ketiga, membentuk identitas nasional yang kohensif agar masyarakat tidak kembali terjebak dalam loyalitas sekatarian. Jika suatu pendekatan gagal memenuhi 3 fungsi ini, maka pendekatan tersebut tidak layak menjadi fokus utama. Pihak lain berargumen bahwa bottom up lebih inklusif dan lebih efektif rekonsiliasi karena memberikan ruang kepada korban. Kami menolak asumsi tersebut karena inklusivitas tidak identik dengan dominasi perspektif. Sejarah yang adil bukan sejarah yang mengganti narasi negara dengan narasi kelompok, melainkan sejarah yang menempatkan seluruh perspektif secara profesional sesuai fungsinya. Bottom up sangat efektif membangun empati, tetapi empati terstruktur hanya menghasilkan kedekatan emosional tanpa pemahaman yang utuh. Testimoni korban menjelaskan apa yang dirasakan tetapi tidak selalu menjelaskan mengapa konflik terjadi. Aktor institusional akhirnya kebajikan yang gagal dan informasi apa yang diperlukan. Jika siswa hanya memahami penderitaan tanpa memahami penyebab dan solusi, maka mengetahui gejala tetapi tidak memahami akar persoalan. Lebih jauh kita bahas, rekonsiliasi tidak berhenti pada pengakuan terhadap luka. Rekonsiliasi adalah proses institusional yang menuntut kepercayaan bahwa konstitusi, pemerintah, pengadilan, dan lembaga keamanan telah diformasi untuk mencegah konflik terulang. Samuel P. Huntington menegaskan bahwa stabilitas politik bergantung pada legitimasi institusi. Apabila buku teks berfokus pada trauma tanpa menyoroti proses reformasi dan pemulihan institusional, generasi muda akan tumbuh memori kolektif, dominan, terorganisasi, dan skeptis. Mereka memahami rasa sakit, tetapi tidak memiliki keyakinan terhadap mekanisme yang menjaga perdamaian. Pihak lawan juga beranggapan bahwa semakin banyak suara korban yang dimasukkan, semakin besar pula peluang rekonsiliasi. Logika ini keliru. Dalam masyarakat pasca konflik, setiap kelompok memiliki memori, interpretasi, dan klaim moral yang berbeda. Jika seluruh perspektif tersebut direpresentasikan tanpa kerangka nasional yang kuat, pendidikan sejarah dapat berubah menjadi kompetisi fragmentasi, yaitu situasi yang ketika setiap kelompok berupaya menyebutkan bahwa penderitanya paling layak diutamakan. Akibatnya, sejarah tidak menyatukan melainkan memperpanjang fragmentasi. Benedict Anderson menjelaskan bahwa bangsa terbentuk melalui narasi bersama. Karena itu, negara pasca konflik memerlukan kerangka nasional yang mempersatukan, bukan sekedar akumulasi memori yang saling bersaing. Secara akademik, bottom up juga menghadapi keterbatasan verifikasi dan representatif. Tidak semua pengalaman individual memiliki tingkat akurasi yang sama, dan tidak semua testimoni memiliki keseluruhan realitas sosial. Sementara itu, buku teks harus didasarkan pada sumber yang dapat diverifikasi, diseleksi secara objektif. Historiografi top down lebih stabil karena bertumbuh pada arsip, dokumen kebijakan, keputusan institusional, dan data historis yang dapat diuji secara ilmiah. Dengan demikian, top down lebih layak menjadi fondasi dan pendidikan formal. Secara pedagogis, buku teks memiliki keterbatasan ruang dan waktu dan kapasitas kognitif peserta didik.
Tidak mungkin seluruh pengalaman individual dimasukkan secara proporsional. Ketika sebagian pengalaman dipilih, sebagian lain tidak, tuduhan basis baru akan muncul. Karena itu, pendekatan yang paling rasional adalah menggunakan top-down. Sebagai kerangka utama berdasarkan signifikansi historis, kemudian memperkaya narasi tersebut dengan testimoni korban yang relevan telah diverifikasi. Atas dasar itu, solusi yang kami tawarkan ada model Struth National Narrative with Inclusive Testimonies. Dalam model ini, buku tes tersebut telah menjelaskan bahwa menyajikan kronologi konflik, penyebab struktural, proses perdamaian, dan reformasi institusi secara sistematik. Setelah kerangka nasional terbentuk, testimoni korban masyarakat sipil dan kelompok minoritas dimasukkan secara selektif sebagai ilustrasi memberikan dimensi kemanusiaan. Seluruh testimoni diverifikasi secara akademik dan setiap bab ditutup dengan refleksi mekanisme pelajaran moral serta langkah konkret untuk mencegah konflik di masa depan. Solusi ini realistis, mudah diterapkan dalam kurikulum, mengakui penderitaan korban sekaligus menjaga narasi nasional tetap utuh. Pada akhirnya, sejarah bukan sekadar kumpulan suara, melainkan proses membangun makna bersama. Bottom up memberikan rangkuman, tetapi top down memberikan integrasi. Bottom up menghadirkan empati, tetapi top down menghadirkan pemahaman. Bottom up memulihkan suara, tetapi top down memulihkan negara. Dan dalam negara pasca konflik, negara yang pulih adalah prasyarat utama bagi masyarakat yang benar-benar berdamai. Oleh karena itu, kami menegaskan bahwa dalam negara pasca konflik, buku teks sejarah tidak seharusnya lebih fokus pada historiografi bottom up dibandingkan top down. Pendekatan ini yang paling rasional, paling stabil, paling akademis, dan paling efektif adalah menjadikan historiografi top down sebagai kerangka utama. Kemudian memperkaya narasi tersebut dengan suara rakyat agar sejarah tidak hanya menyentuh hati, tetapi juga menjelaskan akar masalah, memulihkan kepercayaan, dan menyatukan bangsa. Demikian pendapat yang saya sampaikan dan argumentasi yang dapat saya sampaikan. Bangga menjadi tim pemerintah.